kegiatan pagi ini kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tetap semangat, sehat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Bagus. Baik, sebelum ke materi yang akan saya sampaikan atau Bapak berikan hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 24 Oktober, yaitu tentang cerita lintas zaman. Dalam hal ini adalah tentang hikayat, ya. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu, ya, barangkali ada dari teman kalian yang hari ini sakit atau ada kepentingan keluar dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, ya. Yang pertama Abdul Rahman ada, Adit, ya. Kemudian Adit, Aditya, selanjutnya Aditya Gunadi, Ahmad Danu, ya, lanjut Ahmad, ya, Arif, ya. Jadi intinya setelah pengabsenan, ya, saya akan menyampaikan materi tentang hikayat, ya. Coba oleh Dik, ada ini? Ada. Silakan, apa itu hikayat? Ya. Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk penghibur ngerara, pembangkit semangat, juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ya, lanjut. Hikayat siapa yang akan melanjutkan? Ya, silakan. Ciri-ciri hikayat. Terus? Hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. 2. Ilustrasentris. Ceritanya berlatar di sana. Ya. Prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat heran. 4. Anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Ya, lanjut. Tadi disampaikan bahwa hikayat adalah jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Ya, jadi dulu, ya, sarana hiburan, yaitu membaca, diantaranya membaca dongeng, cerpen ataupun novel. Jadi hikayat di sini disebutkan bahwa jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karangan bebas, ya, maksudnya tidak terikat oleh aturan penulisan, baik jumlah bait, baris ataupun panjangnya cerita, ya. Nah, prosa tersebut ditulis oleh seseorang yang pasti sebelumnya sudah mengetahui apa materi atau masalah-masalah yang akan disampaikan, ya, tidak terbatas, ya. Yang ditulis oleh seorang pengarang biasanya yang apa yang dia kuasai. Nah, di sini hikayat yang panjang dan kemudian menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan tokoh heroik atau romantis. Nah, kalau si penulis misalkan senang terhadap cerita yang heroik, kepahlawanan, pasti dia akan menulis ceritanya berbentuk temanya kepahlawanan. Tema itu nanti kita bahas dalam apa? Ada dalam struktur hikayat, ya. Unsur, bukan struktur, unsur, ya, unsur hikayat. Karena di sana di unsur intrinsikada tema, kemudian ada tokoh, latar, itulah hikayat, ya. Sepintas tentang pengertiannya bahwa hikayat adalah cerita, ya, cerita sastra yang termasuk cerita sastra lama, ya, hikayat itu. Biasanya ciri-cirinya itu yang pertama adalah menggunakan bahasa Melayu lama, ya. Bahasa Melayu lama artinya bahasa yang sekarang ini jarang digunakan, bahasa Melayu. Indonesia termasuk dulu itu menggunakan bahasa Melayu. Kalau bahasa yang sekarang bukan bahasa Melayu, ya. Yang termasuk rumpun Melayu, ya, di Asia Tenggara misalkan ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Kuantai, Burma, ya, kemudian apa lagi? Myanmar, ya. Nah, di sini selanjutnya ciri-ciri hikayat. Yang pertama apa?
hikayat menggunakan bahasa melilama. Yang kedua, istana sentris. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan dalam